ayat-ayat paling banyak, surat-surat paling banyak itu bicara tentang hari akhir. Makanya Al-Quran ini sumber informasi. Quran ini sumber informasi dan informasinya valid. Bukan hanya informasi yang telah lalu, menyangkut masa lalu, tapi juga informasi aktual tentang hari ini dan juga informasi yang akan datang. Al-Quran itu masih valid. Maka ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad atau yang disebut oleh orang-orang kafir asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Bukan. Karena bagaimanapun, mari kita sejenak kemudian berpikir terkait keajaiban Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan perintah pertama dalam Al-Quran itu tentang ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan larangan pertama dalam Al-Quran itu wala taj'alu lillahi andadan, tidak boleh musyrik. Lalu kemudian dari mana semua itu berasal? Dari Al-Quran. Allah menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau engkau ragu terhadap apa yang diinformasikan dalam Al-Quran, maka silakan buat satu ayat saja semisal Al-Quran. Kalau engkau mampu, wad'u syuhada'akum, ajak sekutu-sekutumu, ajak teman-teman. Ya. Nah, kalau kita mau melihat jujur hari ini, beda. Al-Quran itu bukan buku biasa. Kalau kita bicara tentang buku, sok buku naon nu paling populer, Harry Potter misalkan, tidak sampai 20 tahun sudah ketinggalan zaman. Teks proklamasi nu dibacakan 80 tahun yang lalu, hari ini sudah bahasanya sudah hampir ketinggalan. Namun orang baca buku-buku misalkan Buya Hamka, ya, yang beliau terkenal tulisannya, hari ini dibaca ke tahun 2025, ada kata-kata yang kemudian ada sesuatu yang sudah tidak cocok. Kenapa? Karena memang buatan manusia buku-buku itu. Buatan manusia. Ya, orang baca buku naon wae silakan dibaca buku-buku lama. Ada kemudian perihal-perihal yang sudah tidak relevan dengan hari ini. Ini membuktikan bahwa buku-buku itu buatan manusia. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini sudah 14 abad yang lalu menceritakan kisah-kisah terdahulu, yang kisah-kisah itu terbukti relevan. Yang kisah-kisah itu hari ini masih bisa dibuktikan. Penelitian-penelitian ilmiah. Contoh, marojal bahroini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bagaimana kemudian bicara terkait tentang dua lautan yang bisa ketemu. Allah bercerita itu pada abad dulu, 14 abad yang lalu, tahun 600. Lalu penemuan terkait dua lautan yang tidak bertemu itu diketemukan kemarin abad 19. Tahun 1880, seorang penyelam asal Prancis yang namanya Jacques Cousteau, yang kemudian menyatakan bahwa ada dua lautan yang tidak bisa ketemu. Baru di abad-abad ini ketemu. Sementara Al-Quran sudah bicara tentang itu 14 abad yang lalu. Ini hebatnya Al-Quran. Secara historikal, secara sejarah, ini pun kemudian sudah bisa bagaimana kemudian tidak termakan oleh zaman. Silakan bandingkan dengan buku-buku biasa. Bestseller atau yang terbaik di zamannya tidak mampu menembus batas. Sok buku mana anu lahir kemudian hari ini masih bisa terbaca. Kalaupun ada buku-buku yang hari ini bisa dibaca, itu pun bersumber dari Al-Quran. Misalkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, itu kan sumbernya dari Al-Quran. Al-Muwatta'nya Imam Malik itu sumbernya dari Al-Quran. Sebenarnya kita itu ketika bicara tentang Al-Quran, hari ini harusnya logika kita pun berpikir, bagaimana mungkin kemudian ada satu buku yang bisa bertahan sampai berabad-abad. Pasti buku ini adalah sesuatu yang istimewa. So, ya, buku-buku hari ini, ya, terlebih kemudian di saat Islam pernah mengalami kemudian di Andalusia dibantai, ya, kemudian perpustakaan di Andalusia kemudian dihancurkan.
sampai ada satu lautan sungai itu diceritakan warnanya hitam karena dibuangnya kitab-kitab bikinan di zaman Daulah Abbasiyah itu ke sungai. Tapi kemudian yang menjadi catatan, Al-Quran itu masih sama dengan hari ini. Mungkin hari ini banyak kitab-kitab buatan-buatan manusia yang fenomenal, tapi kemudian seiring zaman sudah hilang. Tapi Al-Quran, secara historikal, Al-Quran ini sudah bisa membuktikan, sudah bisa kita buktikan, bisa bertahan sampai abad hari ini, dan akan terus bertahan sampai akhir zaman. Itu secara histori. Secara gramatikal, ya, secara bahasa, Al-Quran ini, punten ya, kita ini yang awam terhadap Al-Quran. Silakan bedakan bahasa Al-Quran, jangan dengan yang lain, dengan hadis. Quran dengan hadis itu beda. Tajwid itu hanya berlaku untuk Quran. Sok lamun redaksi hadis. Dibandingkan dengan Al-Quran, padahal hadis itu perkataan Nabi. Ya, tapi ini akan sangat beda. Beda dengan Al-Quran yang kalamullah al-munazzalu ala abdi al-muta'abbadu bitilawati al-manqul bil mutawatir. Beda dengan hadis. Ya. Ini aja sudah terasa bedanya. Padahal kita awam. Dari secara gramatikal. Ya. Belum lagi kalau kita mau menelusuri terkait tentang isi yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalkan jumlah kata syaitan dengan jumlah kata malaikat itu presisi, sama, seimbang, 88 kali. Syaitan disebut 88 kali, malaikat disebut 88 kali. Jumlah kata daratan, bahrun dan lautan, itu bahrun itu 2/3 lebih banyak dibanding dengan daratan. Ini presisi. Manusia mana yang pada zaman itu sudah mampu kemudian memprediksi seperti itu? Maka Quran ini memang bukan buatan Nabi Muhammad. Ini kalamullah. Al-hayat dengan al-maut di dalam Al-Quran itu jumlahnya sama presisi 115 kali. Masya Allah. Terus pernah ngitung tajan Mbak. Ini luar biasa. Kalau kita mau membongkar Al-Quran, ya, al-hayat, kata yaum, yaum itu artinya hari. Kata yaum di dalam Al-Quran itu jumlahnya 365 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sementara kata syahrun itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali. Yaum itu tentang hari. 1 tahun itu 365 hari. Kata syahrun itu bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Sementara Nabi Muhammad itu penerima wahyu pada saat itu dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis. Maka ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran bukan kalamnya manusia. Quran itu kalamullah. Quran itu kalamullah, sehingga informasi-informasi yang didapat dari Al-Quran wajib kita. Apa